Om Swastiastu, terima kasih sudah membuka video PowerPoint yang sudah Ibu berikan. Jadi kemarin sudah Ibu berikan di awal, yaitu video tentang materi pacaran sehat. Jadi sekarang kita akan membahas materi pacaran sehat. Nah, apa sih pacaran sehat itu? Jadi pacaran sehat merupakan tren yang terjadi pada remaja maupun seseorang yang belum menikah. Setiap proses dalam pacaran pasti ada efeknya terhadap kehidupan kita, baik itu positif maupun negatif. Semua itu tergantung kita yang menjalaninya. Nah, pacaran boleh saja, tapi harus tetap mengerti batasannya, apa yang boleh dan apa yang dilarang. Karena pacaran sehat harus menjadi pilihan setiap pasangan bila tidak mau kena akibatnya. Nah, yang harus diketahui dari pacaran sehat itu, yang pertama, sehat fisik. Dalam menjalani hubungan, setiap pasangan harus dapat saling menjaga dan melindungi. Karena setiap pasangan tidak dibenarkan saling menyakiti, apalagi terjadi kekerasan dalam hubungan itu. Kemudian, yang kedua, ada sehat emosional. Jangan pernah ragu untuk mengungkapkan pendapat kamu pada pasangan, dan yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengungkapkan dan mengendalikan emosi dengan baik, karena bentuk dari kekerasan tidak hanya berupa secara fisik, tapi juga secara psikis atau emosional yang ternyata sering terjadi tanpa kita sadari, seperti menghina, memaki, ataupun membentak. Kemudian yang ketiga ada sehat seksual. Secara biologis, remaja ataupun seseorang telah mengalami perkembangan dan kematangan seks tanpa disadari. Pacaran juga mempengaruhi kehidupan seksual seseorang. Nah, banyak cara untuk mengungkapkan perasaan sayang kita kepada pasangan karena amat disayangkan bila kontak fisik merupakan satu-satunya cara untuk membuktikan rasa cinta, maka itu akan berdampak kepada diri kita sendiri. Nah, jadi ketika pasangan ingin membuktikan kepada kita bahwa rasa sayang itu harus dibuktikan dengan melakukan hubungan seksual, itu tidak benar. Kemudian dampak pacaran memiliki dampak positif maupun negatif. Yang pertama itu bagi prestasi sekolah. Pacaran bisa menurunkan atau meningkatkan prestasi belajar kita, di mana itu tergantung orangnya masing-masing ya. Ada setiap orang itu menganggap pacaran itu sebagai rival kita, jadi persaingan kita di dalam kelas ataupun sekolah, bahwa kita harus lebih dari pasangan kita, misalnya di dalam penilaian atau ulangan. Nah, itu yang positifnya ya. Jadi yang negatifnya itu bisa saja mereka itu menghiraukan prestasinya demi milih pacaran. Kemudian yang kedua, bagi pergaulan sosial. Nah, bagi pergaulan sosial ini kadang-kadang siswa itu ketika punya pacar pasti melupakan teman-temannya yang lain. Jadi waktunya itu hanya untuk pacar, bukan untuk temannya. Tapi kalau kalian ingin pacaran yang sehat, luangkan waktu untuk teman dan luangkan juga untuk pacaran. Jadi di sini ibu tidak melarang kalian bahwa kalian itu tidak boleh pacaran. Kemudian yang ketiga, bisa stres. Hubungan dengan pacar tentu saja tidak semulus yang semula diduga, karena memang ada perbedaan karakteristik latar belakang serta perbedaan keinginan ataupun kebutuhan. Nah, hal itu bisa menyebabkan banyak sekali terjadi masalah dalam hubungan. Biasanya itu akan menguras energi atau emosi serta menimbulkan stres yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, itu dampak negatifnya. Kita bisa misalnya kita bertengkar, kita malah memikirkan permasalahan itu sehingga kita tidak bisa fokus dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berkembang perilaku baru. Nah, pacaran dapat bermakna munculnya perilaku positif maupun negatif. Contohnya saja misalnya, jadi awalnya itu kalian memiliki sifat yang cuek, tetapi memiliki pasangan yang begitu perhatian terhadap lingkungan di sekitar. Jadi kalian bisa ikut
dengan mengikuti dengan sifat yang jadinya cuek, kemudian sekarang lebih perhatian. Begitupun dengan misalnya kalian itu tidak suka dengan kekerasan, tapi pasangan kalian sering memukul kalian, dan sekarang saja bisa saja kalian gampang untuk memukul atau mencubit orang lain karena kita sudah ikut jadinya terbiasa dengan apa yang sudah dilakukan pasangan kita. Nah, itu namanya perkembangan perilaku baru kita. Kemudian pacaran yang sehat dan bertanggung jawab, di mana yang pertama saling terbuka, mau berbagi pikiran dan perasaan secara terbuka dan jujur, menerima pacar apa adanya yang dilandasi oleh perasaan sayang. Nah, kemudian yang kedua yaitu menerima pacar apa adanya yang dilandasi oleh perasaan sayang. Kemudian saling menyesuaikan. Kalau dalam proses ini terlalu sering ribut, maka perlu mempertimbangkan untuk berpisah. Kemudian yang keempat, tidak melibatkan aktivitas seksual karena dapat menghaburkan proses saling mengenal dan memahami satu sama lain. Kemudian yang terakhir, rasa saling percaya, saling menghargai satu sama lain. Kemudian tips pacaran sehat yang pertama adalah perhatikan dan kenalilah mitos-mitos yang menyesatkan tentang cinta dan seks. Kadang-kadang kalian terlalu mempercayai hal-hal yang tidak baik mengenai pacaran itu. Kemudian yang kedua, bertanyalah dahulu kepada orang tua atau pihak yang tepat. Kemudian yang ketiga, pilihlah teman-teman pergaulanmu dengan tepat agar tidak terjerumus dalam permasalahan. Kemudian selanjutnya, di usia muda pastikan bahwa orientasi cinta remaja adalah sebatas sosialisasi dan perkenalan. Kemudian jangan berpacaran kelewat dalam sebelum memastikan tujuan dan partner hidup remaja yang pasti nantinya. Kemudian pilihlah yang tepat tentang pasangan bisa dipertanggungjawab dan menjaga. Kemudian berkomunikasilah selalu dengan orang-orang terdekatmu agar ada pendamping di saat mendapatkan permasalahan, termasuk utamanya adalah selalu bina komunikasi dengan orang tua. Kemudian selalu ingat bahaya dari pergaulan seksual yang salah dan berupaya untuk selalu mencegahnya. Dan yang terakhir, terapkan pacaran yang selalu dilandasi proses cinta, di mana dimensi fisik, psikis, dan sosialmu selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, itu pemaparan materi yang Ibu sampaikan. Jadi untuk diskusinya kita lanjutkan di grup kelas. Terima kasih anak-anak. Om Santi 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 Om.